Yoyo. Natal. Yau 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 yau. Cucuku yang baik. Tanpa nenekmu, bagaimana aku bisa hidup? Hahaha. Ya ya. Ibu Li belum tiba saatnya untuk mengumpulkan sewa. Kenapa kamu sudah datang? Kapan aku datang itu ada hubungannya denganmu. Jaga posmu yang baik, penjaga keamanan yang menyebalkan. Kamu? Apa maksudmu? Penjaga keamanan yang menyebalkan? Pergi. Aduh, kenapa kamu harus menyapa orang seperti itu? Ini kan hanya rasa ingin tahu. Hari ini juga bukan hari yang menyedihkan. Ada apa yang menarik? Di sebelah kompleks kita baru saja dibangun stasiun kereta bawah tanah. Wanita itu pasti datang untuk menaikkan sewa. Bukankah dia baru saja menyewakannya? Sekarang sudah mau naik sewa. Li Shufen terkenal sangat rakus. Orang seperti ini melakukan apapun tidaklah mengherankan. Halo, sudah siap. Sesuai perintah Anda, racun tikus sudah dimasukkan. Yang, kamu main di taman luar sini saja. Nenek akan naik ke atas untuk mengambil uang lalu turun menjemputmu. Baik, tapi nenek, aku lapar sekali. Sabar ya, cucu manis. Tunggu nenek dapat uang dulu. Nenek akan ajak kamu makan paha ayam. Hahaha. Ngapain sih bersembunyi di sini pagi-pagi cuma nonton TV? Bukannya kamu yang bilang ada tikus di bawah tadi. Kali ini aku sengaja pesan makanan antar. Lalu aku tambahkan sedikit racun tikus ke dalam botol susu untuk membunuh tikus-tikus itu. Ini bukan pesananmu, kan? Anak kecil ini apa urusannya? Itu tadi aku tambahkan racun tikus di dalamnya. Bagaimana dia berani makan ini? Kalian mau kemana? Bully, kenapa kamu di sini? Aku kenapa di sini? Kamu sendiri tidak tahu. Aku beritahu kamu, di samping kompleks sudah dibangun kereta bawah tanah. Beberapa hari lalu kontrak kita, semuanya batal. Li, sudahlah. Sekarang bukan saatnya membahas ini. Ada hal-hal penting yang menyangkut nyawa orang, aku belum menyelesaikannya. Tunggu aku selesai menangani ini, baru kita bicara. Oke, Baiklah. Kamu mau apa? Ini urusan nyawa orang yang sangat penting. Apa sih nyawa orang yang penting itu? Aku bilang sama kamu, kalau kalian berdua tidak bayar sewa hari ini, jangan harap bisa pergi kemanapun. Bully, mungkin kamu tidak tahu seberapa seriusnya masalah ini. Pesanan makanan dari kami dicuri oleh Xiao Wang. Di dalamnya ada racun tikus. Jadi kami khawatir tentang kesehatannya. Haha, kamu kenapa tertawa? Aku tertawa melihat kalian berdua, bahkan tidak bisa berbohong. Aku baru saja turun dari lantai atas. Aku pasti tahu apakah ada orang di bawah. Kalian berdua masih mau menipu aku seorang diri. Bully, kamu yakin hanya kamu sendiri? Aku yakin pasti. Dan ada sesuatu yang tidak benar. Cucu saya membelinya bersama saya. Apa mungkin saya yang membelinya? Itu cucumu. Halo Yang, halo Nenek. Ada apa haha? Di mana kamu? Guaisan. Aku sedang bermain di taman kompleks. Aduh baiklah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hahaha, cucu yang patuh. Kamu di bawah sana, mainlah dengan baik. Nenek sudah selesai sibuk. Sekarang nenek turun ya. Baik, nenek. Bully, tolong berbaik hati ya. Segera izinkan aku menyelesaikan satu urusan besar. Mau pergi ah? Ya,
Gampang hahaha. Asal kalian berdua kasih uang ke saya ambil uangnya, saya langsung pergi. Pasti tidak akan menghabiskan waktu kalian sedetik pun. Saya bilang, apakah kamu masih mau berbicara dengan logika? Ini masalah yang sangat serius, nyawa manusia terancam, kamu tidak peduli. Kamu malah terus memikirkan sewa rumah yang sepele ini. Dan kami juga tidak berutang sewa padamu. Kontrak ini tertulis dengan jelas di atas kertas, sewa yang jelek. Kalau kalian berdua punya uang, beli rumah dan tinggal di sana. Apa sewa rumahku? Kamu? Apa maksudmu? Aku bilang, aku paling benci orang-orang miskin seperti kalian. Seluruh tubuhku tidak ada 1 sen pun di saku. Tapi sepanjang hari hanya mengeluh tentang ketidakadilan ini. Dan ketidakadilan itu, kalau aku yang bilang, Tuhan adalah yang paling tidak adil. Seperti orang mulia sepertiku ini. Dengan orang-orang dari lapisan bawah sepertimu, tidak bernapas di udara yang sama. Bully, kamu kan cuma ingin menaikkan sewa rumah. Saya setuju denganmu. Yutong, jangan setuju padanya. Dia ini memanfaatkan situasi. Jika kamu terus membiarkannya, dia akan semakin berani di masa depan. Saya tahu, tapi nyawa anak itu lebih penting. Oh, katakanlah itu sangat mulia. Ah, itu benar-benar menjijikan. Ini kan tidak ada orang luar. Kamu berpura-pura jadi orang baik ya, Tante Li? Soal kenaikan sewa ini sudah saya setujui. Saya akan memberikanmu sewa 1 bulan lagi. 1 kali lipat, ya. Kamu mengusir pengemis ya. Yang saya bilang itu 10 kali lipat. 10 kali lipat, kenapa kamu tidak merebutnya? Kalau kamu tidak mau tinggal, kamu bisa pindah saja. Tidak ada yang memaksa kamu tinggal. Baik, tidak akan disewakan lagi. Iya, kami tidak akan menyewakannya lagi. Jadi sekarang bisa minggir, kan? Kenapa saya harus minggir? Kami tidak menyewa rumah ini lagi. Kamu mau bagaimana lagi? Tidak menyewa lagi? Ya sudah. Kalau begitu, mari kita ikuti proses tidak menyewa sekarang. Kalian berdua sudah tinggal di kamarku begitu lama. Siapa yang tahu apakah ada kerusakan pada barang-barang ini? Barang-barang ini jika rusak harus diganti sesuai harga. Loh. Saya sebagai pemilik rumah, harus bawa lampu untuk menentukan bambu. Bawa lampu untuk menentukan bambu. Apa kamu tidak malu? Bibilin, jika kamu mau menentukan bambu, tidak masalah. Tapi bisakah kamu biarkan dia dulu? Tidak bisa? Hari ini aku belum selesai dengan kerugian ini. Kalian berdua jangan berharap bisa pergi. Anggap saja aku memohon padamu. Boleh, kamu juga seorang ibu. Kamu juga tahu betapa sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Kenapa tidak bisa mengerti sedikit? Mengerti? Aku bukan orang tua anak itu. Kenapa aku harus mengerti? Aku tetap harus menuntut ganti rugi. Kalau kamu mau aku bilang, orang sepertinya, pencuri yang tak tahu sopan santun mencuri makanan delivery. Mati ya pantas saja. Masih ada Wang Sheng, mulut miring tua itu. Kalian para penjudi kecil, lihatlah akibatnya hari ini. Kalau begitu, bisa cepat sedikit. Aduh, kenapa buru-buru? Hal seperti ini tidak boleh ceroboh. Menyelamatkan nyawa seperti memadamkan api. Tidak banyak waktu lagi. Dia meninggal? Apa hubunganku? Dia bukan anakku yang baik. Aku akan duduk di sini dan tidak pergi. Lihat saja apa yang bisa kalian lakukan padaku. Nenek Shufen. Si Han tidak bermaksud begitu. Anda segera periksa? Ya. Mengerti. Kalau kamu memang bersikap seperti ini sejak awal, kita akan langsung memasang kunci saja. Rumah ini. Hari ini, belum dibeli. Bully, kamu sudah pesan bambu itu. Bisakah kami pergi dulu? Yo, pecahkan 5 vas bunga di tempat tidur. Ganti rugi 100.000. Kamu yang memecahnya sendiri. Kamu minta kami bayar. Bully. Kami benar-benar tidak punya waktu untuk bercanda denganmu sekarang. Segera tutup area ini sekarang juga. Kalau nanti benar-benar terjadi sesuatu, kamu harus bertanggung jawab sepenuhnya. Kalau kalian berdua tidak mengganti uang vas ini, hari ini aku akan duduk di sini dan tidak pergi. Lihat bagaimana kalian menghadapi aku. Bibili benar-benar tidak punya waktu. Setidaknya kita tetangga. Iyu.
Tetangga? Siapa yang mau jadi tetangga dengan orang-orang kelas paling bawah seperti kamu? Kamu tahu tentang grup Tiansheng? Hehe, anakku sebentar lagi akan dipromosikan menjadi manajer. Gajinya pasti akan dinaikkan cukup besar. Nanti kita jual rumah ini. Untuk cucu kesayanganku, beli rumah baru lagi. Kalau miskin, lihat saja. Semua orang merasa jijik dengan wajahku. Hari tersisa beberapa. Hujan deras di bawah pohon. Sudah. Hei, anak. Ada apa? Bu, sejak pagi ini, kelopak mata kananku terus berkedut. Rasanya hati ini tidak tenang. Ada apa ya? Di mana Yang? Yang sedang bermain di bawah. Baiklah, ini memang orang jahat kecil yang menyebalkan. Dia terus-menerus menolak prinsip dan menghalang-halangi. Sekarang masih ada orang yang begitu berani dan tak tahu malu. Kalau ibu bertemu orang seperti ini, kamu tidak bisa bersikap ramah padanya. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, kamu panggil aku. Aku yang akan mengurusnya untukmu. Hehe. Baiklah, baiklah. Sudah dipikirkan baik-baik belum? Kalian lihat, apakah kalian rugi uang? Atau hanya membiarkan anak kecil itu mati? Kalau dia mati, itu juga salah kalian. Tidak ada hubungannya sama saya sama sekali. Baiklah, saya bayar uangnya. Seandainya aku tahu dari awal, kan selesai sudah. Baiklah, tetapi, tadi kalian berdua mengutuk saya di depan saya. Cucu yang baik, ya, kamu harus meminta maaf kepada saya. Apa kamu salah paham? Kamu mau menaikkan sewa. Yutong sudah setuju. Kamu harus berkeliling dengan lampu malam. Yutong juga sudah setuju. Kamu sekarang masih ingin mengambil keuntungan. Minta Yutong minta maaf. Jangan terlalu mempermasalahkan dia. Baik, aku minta maaf padamu. Apakah ini sikap minta maaf? Aku mau kamu berlutut dan minta maaf dengan sungguh-sungguh. Aku akan menjelaskan padamu. Kamu lagi main kasar sama aku ya? Kalau begitu. Banyak orang yang gak mau dengar alasan kok. Sudahlah. Nanti kamu seret dia turun cari orang. Hei, kamu ngapain? Hei. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu kembali. Aduh. Kamu ini orang jahat. Aku tidak akan selesai denganmu. Taman, kan? Mari kita pergi ke taman. Untungnya semuanya masih sempat. Segalanya masih bisa diselamatkan. Hehe. Dasar bajingan kau. Bukannya aku cuma minta sedikit uang dari kamu, tapi kamu malah mau menculik aku. Kalau cucu yang baik itu marah, aku akan ambil nyawamu. Nenek Shufen, kami melihat dengan jelas di dalam pengawasan. Dia adalah yang mencuri makanan luar. Jika anak itu tidak segera dibawa ke rumah sakit, Kamu ini benar-benar menjengkelkan. Sudah dalam situasi seperti ini, kamu masih berani menuduh cucuku yang baik. Aku bilang padamu, cucuku sangat baik. Dia tidak seperti kamu yang mencuri barang orang. Apalagi seperti kamu yang tidak berpendidikan. Ini kenapa ya? Kenapa tiba-tiba ribut seperti ini? Sepertinya karena masalah pesan antar. Masih mau bohongin aku juga. Tidak akan terjadi selama dia ada. Kalian berdua memang menyimpan dendam padaku. Balas dendam sengaja. Aku bilang sama kamu, kalau hari ini kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahan padaku, kalian berdua jangan harap bisa menjalani hari ini dengan tenang. Jangan ribut lagi. Biarkan anak itu sendiri yang bicara. Lihat saja apakah dia memang mencuri atau tidak, ya? Kalau mau tahu pasti tanya saja. Kan begitu? Yang, katakan pada kakakmu, suamimu selingkuh di depan pintu apartemen itu dengan pesanan makanan. Kamu harus jujur, kalau tidak, ini masalah nyawa. Dasar kamu anak nakal. Di saat seperti ini, kamu masih pakai kata-kata seperti itu untuk menakut-nakuti kami. Aku. Pesanan makanan apa? Aku tidak lihat. Pesanan makanan apa? Aku tidak lihat. Haha, mengerti atau tidak mengerti?
Aku sudah bilang sama San, aku tidak mencuri darimu. Kalau makanan pesan antar cuma beberapa yuan, siapa yang tidak mampu membelinya? Bibi Li berbohong. Dia sedang berbohong. Bukankah kamu bisa tahu? Bagaimana mungkin anak kecil yang berbohong? Iya, gadis kecil. Lihat penampilanmu yang mencolok. Kenapa kamu terus menatap anak kecil ini? Aku sedang menyelamatkannya. Kenapa kalian semua tidak percaya padaku? Paling lama 3 menit. Dia akan merasakan sakitnya sampai mencari giginya. Nanti kalau dibawa ke rumah sakit sudah terlambat. 3 menit sudah dihitung dengan tepat sampai detik. Yutong, ini sedang membantumu. Kenapa kamu begitu tidak tahu terima kasih? Membantu saya malah mencemarkan nama baik cucu saya. Masih saja menyalahkan orang lain seolah-olah dia yang membantu aku. Apakah aku butuh dia membantu? Hah? HMPH? Benar-benar memberi muka padamu. Kalian jangan berisik dulu. Bagaimana kalau begitu? Karena gadis kecil ini bicara begitu yakin. Kita tunggu dia di sini selama 3 menit lagi, ya? Kalau tidak ada apa-apa, semua ini sudah berlalu. Dulu memang terlihat indah. Dia menuduh cucuku yang baik, dan bahkan merusak vas bunga kami. Kalau kamu melakukan kesalahan, apakah kamu mau berlutut dan minta maaf? Kamu tidak ada habisnya. Apakah kamu masih berani mengingatkan saya tentang 3 menit itu? Kamu benar-benar mengira dirimu dewa? Ya. Lihatlah kamu. Yang. Apa yang terjadi? Kamu menakut-nakuti nenek. Aku sudah bilang, dia mencuri makan pesan antar yang beracun. Nyawanya terancam. Kamu tetap tidak percaya. Akibat yang terjadi sekarang ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Nenek, aku baik-baik saja. Kakak, kamu benar-benar tidak apa-apa. Aduh, itu. Apakah kamu merasa ada yang tidak nyaman di tubuhmu? Tidak, tadi hanya diare saja. Ternyata hanya karena makanan yang tidak baik. Aku sudah bilang kan, bagaimana mungkin anak sekecil itu berbohong? Manusia sejak awalnya baik hati. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Kaget banget, dari mana datangnya ini? Anak manis. Mereka berdua begitu menyakiti kamu. Nenek pasti akan membela keadilan untukmu. Sekarang aku beri kalian 2 pilihan. Entah kamu berlutut dan sujud pada cucu bayiku, mengakui kesalahan, atau aku suruh anakku mematahkan kakimu. Dengan lututmu, menekan kepalamu ke cucu bayiku. Sujud dan mengakui kesalahan. Saya benar-benar tidak berbohong. Cucumu memang benar-benar gadis kecil yang beracun. Kami sudah memberimu waktu 3 menit. Kenapa kamu masih tidak mau berhenti? Memang berpakaian seperti orang baik-baik. Tahu orang dari wajah, tapi tidak tahu isi hati. Anak itu masih kecil. Kalau sampai meninggalkan trauma psikologis, apakah ini terjangkau? Gadis muda zaman sekarang, terlalu tidak tahu diri. Dulu pernah ada mahasiswi yang menuduh, mengambil gambar diam-diam di kereta bawah tanah, usia sekitar 20-an, muda dan ceria. Akhirnya terpaksa memaksa diri melompat dari gedung untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Betapa menyedihkannya. Yutong, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jenis rodentisida antikoagulan ini memang bekerja lambat. Tapi begitu racunnya aktif, tidak ada obatnya. Nomor 3, dia dokter spesialis hematologi, memiliki pengalaman klinis yang luas. Apa yang dia katakan benar. Kalau tidak segera dibawa ke rumah sakit, akan sangat menyesal sekali. Aku sudah bilang kan. Sebelumnya, kamu menangis dan memaksa aku untuk membawa Yang ke rumah sakit. Haha, sekarang aku mengerti. Ternyata kamu di sini untuk mencari pelanggan sendiri. Aku bilang ya, kalian berdua mencemarkan nama cucuku. Kalau kamu mau, sujudlah dan minta maaf kepada cucuku. Ingin aku mengantar Yang ke rumah sakit. Tidak ada cara. Kenapa masih tidak mau? Bukankah kamu tadi bilang Yang mencuri makananmu? Bukankah kamu bilang ada obat di makanan itu? Asalkan kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Aku akan percaya pada kata-katamu. Jangan setujui dia. Apakah hanya dengan saya setuju berlutut dan meminta maaf? Kamu setuju agar Song Yang pergi ke rumah sakit? Mentalnya cukup kuat ya. Sudah panas, masih pura-pura di sini. Kalau kamu berlutut padaku, aku akan setuju membawa Yang ke rumah sakit. Yutong, jangan setuju padanya. Kamu memiliki status tinggi, tidak perlu untuk seorang anak kecil. Nyawa anak adalah yang terpenting bagiku.
Baik. Kau setuju. HMPH, kau bajingan kecil. Biarkan kau mencemarkan namaku. Cucu yang baik. Hehe. Aku melihatmu seperti anjing. Bersembunyi tanpa harga diri di hadapanku. Aku merasa sangat nyaman. Hahaha, kamu ingin menaikkan sewa. Aku setuju. Kamu ingin mengunci toko. Aku juga setuju. Bahkan berlutut dan meminta maaf. Aku juga bisa setujui. Bisakah aku membuatmu? Bisa apa? Itu tadi adalah tadi. Sekarang adalah sekarang. Hehe. Yuto melakukan ini semua untuk menyelamatkan cucumu. Bagaimana kamu bisa ingkar janji? Ingkar janji? Aku suka begitu. Lalu siapa yang menyuruhnya bodoh? Hal sepele seperti ini saja dia percaya. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Kalau begitu, kamu tidak ada hak bicara. Kamu apa sih? Aduh, suara kamu keras banget. Jadi kamu hebat ya? Aduh, lihatlah. Ini adalah pestisida antikoagulan seperti Yantong. Kalau kena darah, bisa mematikan. Kita harus segera bawa Yang ke rumah sakit. Waktunya sudah tidak cukup. Kita harus memikirkan cara. Nanti aku akan menahanmu sebentar. Kau bisa mengambil Yang. Lalu kita bertemu di ruang bawah tanah. Itu bully. Maaf, aku tidak begitu pintar. Aku salah ingat, cucumu memang tidak mencuri makanan luar. Satu kesalahan dan kau ingin mengelak begitu saja. Saya bilang tidak ada jalan keluar. Kamu mencemarkan nama baik saya. Jika gugatannya tidak mencapai 200.000, saya tidak akan berhenti. Kamu pikir saya main-main? Yang. Hai. Halo, ibu kenapa? Nak, aduh. Yang mengalami masalah. Kamu bilang apa? Kamu kenapa? Pagi ini aku mengajak Yang untuk menagih sewa. Siapa sangka penyewa itu orang gila. Dia tidak hanya tidak mencari rumah, masih menipu Yang. Katanya Yang mencuri pesanannya. Siapa sangka malah Yang yang ditangkap. Tutup pintunya, cepat bawa ke rumah sakit. Ayo, cepat bawa pengemis itu. Tahan mereka. Ibu, tenang saja, serahkan urusan ini padaku. Yang pasti tidak akan kenapa-kenapa. Bukankah anak Tian Qiao tidak akan benar-benar mengalami masalah? Kan? Tenang saja, grup Tiansheng menguasai segala sisi. Dan aku sebagai manajer umum grup Tiansheng, memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Kali ini tepat untuk menguji mereka berdua. Agar orang-orang yang bersembunyi di balik layar tahu. Di Jiangsu Zhejiang, hanya keluarga Jiang yang memegang kekuasaan tertinggi. Dan aku sebagai tangan kiri dan kanan keluarga Jiang. Lebih dari itu, aku adalah mereka yang tak bisa mereka ganggu. Bagaimana keadaan Yan? Baik. Tapi racun mematikan yang menghambat pembekuan darah bisa langsung menyerang. Kita harus segera bertindak. Anak nakal, turunlah dari sana. Kalian mau ngapain turun? Turun? Apa? Itu kamu? Perempuan jahat, mencemarkan nama baik anakku yang kerja pengantar. Ibu, bisa tidak jangan emosional. Anakmu yang makan racun tikus setelah lihat Li Sui. Kami hanya ingin membawanya ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Sudah mau mati masih saja membantah di sini. Cepat lihat, mereka mulai berkelahi. Kalau tidak jelas, lihat dulu baru bicara. Bahkan berbohong pun tidak bisa. Meski keluarga Chu saya tidak kaya raya, tapi juga hidup mewah dan bergelimang harta. Tidak pernah kekurangan makan dan pakaian. Anak saya sejak kecil sudah patuh dan mengerti. Bagaimana mungkin dia mencuri makanan pesan antar kalian? Lagi pula, siapa yang akan memasukkan racun tikus ke dalam makanan pesan antar? Menurutku di atas jembatan. Orang ini adalah manusia pengedar. Ngapain repot-repot bicara sama mereka? Lebih baik pukul kakinya sampai patah lalu bawa ke kantor polisi. Kalau kamu mampu melakukan hal yang menyakiti orang. Kalau begitu,
Biar kamu yang melakukannya. Kakak, ada yang tidak beres. Anak kecil ada masalah. Yau, yau, yau. Yau, bangunlah. Yau, yau, jangan bikin mama takut. Yau, 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 yau. Jika anak saya terjadi sesuatu yang buruk, saya akan minta pertanggungjawaban kamu. Kesalahan yang dibuat oleh takdir masih bisa dimaafkan, tapi kesalahan yang dibuat sendiri tidak bisa hidup. Jelas-jelas Litong sudah menekankan berkali-kali. Dia makan makanan beracun yang dicuri. Neneknya tidak percaya. Kalian juga tidak percaya. Benar-benar menyedihkan punya orang tua seperti kamu. Ah, kepala saya sangat sakit. Semua ini karena dia tiba-tiba rem dan memukul kepala saya. Kalian tidak mau berbuat adil. Kan, jelas-jelas kalian yang melanggar aturan pindah jalur dan tiba-tiba mengurangi kecepatan. Apa hubungannya dengan kami? Sial. Masih saja berbuat macam-macam. Anak saya dari kecil sampai sekarang tidak pernah mengalami sedikit pun ketidakadilan. Satu helai rambutnya lebih berharga daripada nyawa kalian. Patahkan kaki mereka. Kirim ke kantor polisi. Jika terjadi sesuatu, saya yang bertanggung jawab. Mematahkan tangan dan kaki orang tanpa alasan. Di mata kalian, apakah masih ada hukum universitas? Hukum Daxia. Hukum Daxia hanya digunakan untuk mengikat kalian yang berada di lapisan bawah. Katakan yang tidak enak didengar. Di seluruh Jiangzhou, aku ingin nyawa kalian berdua. Siapa yang berani bicara? Sekali. Bertindak. Lihat, polisi lalu lintas datang. Apa yang terjadi? Saudara polisi, akhirnya kamu datang. Dia yang melanggar aturan berpindah jalur, tiba-tiba mengerem. Setelah memecahkan kaca, dia juga memukul orang. Omong kosong, saudara polisi. Kedua orang ini adalah penculik. Mereka ingin menculik anak saya. Anda harus menangkap mereka dan menghukum berat. Nyonya, ada apa? Silakan Anda yang menjelaskan. Anak ini makan makanan beracun. Saya dan Sihan berencana membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Tapi mereka tiba-tiba melanggar dan berpindah jalur, menghalangi jalan, bahkan memukul dan menendang kami. Kalian ini termasuk sengketa sipil. Selesaikan sendiri secara pribadi. Ini adalah jalan utama. Cepat geser mobilnya. Baik, baik. Kami akan geser sekarang. Tuan Jiang, aku memperingatkanmu. Kali ini kau beruntung. Lain kali kau jatuh ke tanganku. Aku akan membuatmu menangis memohon. Yutong, lebih baik kita lupakan saja. Hormati takdir orang lain. Lepaskan keterikatan pada orang banyak. Apa yang harus kita lakukan sudah kita lakukan. Kalau tidak, jangan ikut campur urusan orang. Bagaimanapun juga, anak-anak itu tidak bersalah. Mari kita coba sekali lagi. Bagaimana? Dokter, bagaimana dengan San? Untung datang tepat waktu. Kalau tidak, lukanya di dahi sudah sembuh. Terima kasih dokter. Ada yang sulit atau tidak, itu biasa saja. Ini pekerjaan saya. Untungnya tidak apa-apa. Semua karena dua orang bajingan itu. Kalau ingat mereka, saya langsung marah. Kalau sampai bertemu mereka lagi, akan saya sobek kulit mereka. HMPH. Saya juga harus memeriksa pasien. Ada apa? Tekan tombol panggilan di samping tempat tidur. Hei dokter. Jangan pergi dulu. Anak ini, sudah 1 jam diam-diam melihat obat wajah Lin Sui. Harus segera dioperasi. Apa yang kamu katakan? Kau bawa sial. Hantu tidak pernah pergi kemana-mana. Bully benar-benar tidak punya waktu lagi. Dia adalah cucu kamu. Apakah kamu mau menyaksikan dia mati di depan matamu? Dasar orang hina. Kamu masih berani menuduh cucuku. Akan kubunuh kamu. Ada apa? Bicara baik-baik saja. Tolong jangan bertindak kasar, ya. Nona, ini masalah nyawa yang sangat serius. Tidak bisa dibuat main-main sedikit pun. Berbohong itu bisa berurusan dengan hukum. Saya tidak berbohong. Saya melihatnya dengan jelas di rekaman pengawas. Saya juga bisa menjadi saksi. Sangat jelas. Mata anjing mana yang kalian punya? Aku bilang sama kalian, cucuku sangat penurut. Dia tidak seperti keluargamu. Melakukan hal-hal curang seperti mencuri ayam. Apalagi seperti kamu yang tidak punya ibu mengasuh dan mendidik. Kenapa kamu begitu? Katakan saja yang menyakitkan. Menggonggong seperti anjing gila?
Membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigitku. Sialan. Orang tua? Saya melihat gadis kecil ini berbicara dengan meyakinkan. Tidak terlihat seperti sedang berbohong. Lagi pula, ini adalah nyawa seorang manusia. Saya sarankan kalian membawanya untuk pemeriksaan menyeluruh. Dokter, Anda memang orang yang bijaksana. Saya akan turun untuk membayar sekarang. Berhenti. Lupakan apa yang baru saja saya katakan padamu di luar. Lain kali jatuh ke tanganku. Aku akan membuatmu menangis dan memohon. Sekarang bukan saatnya untuk membicarakan ini. Periksa koagulan dalam tubuh Yang. Begitu racun menyerang, bahkan dewa pun sulit menyelamatkan. Percayalah padaku kali ini. Hanya kali ini saja. Oke. Percayalah kali ini saja. Hanya kali ini saja. Oke. Yang. Tolong jangan berbohong lagi. Cepat beritahu mereka kebenarannya. Beritahu mereka bahwa ini pesan antar yang kamu curi. Kalau tidak, kamu akan mati. Kamu ini benar-benar menjengkelkan. Sungguh berani sekali. Berani menghalangi anakku di depanku. Percaya atau tidak, hari ini aku akan membuatmu tahu. Apa maksudmu dengan dua hati ini? Apa sih kamu? Pengantar makanan itu anak kecil. Diamlah. Kalau kau berani mencuri, aku akan patahkan kakimu. Aku tidak mengambil apalagi mencuri makanan. Kenapa kamu begitu galak kepada monster itu? Lihat, kamu membuat anak itu ketakutan. Lepaskan. Kamu dengar itu. Anakku tidak mencuri makananmu yang jelek itu. HMPH, aku juga tidak tahu anak haram dari mana itu, yang melakukan hal seperti itu. Bahkan menuduh anakku, binatang tak beradab seperti itu. Kalau mati aku malah harus menyalakan petasan untuk merayakannya. Hahaha. Anak laki-laki. Semangat, semangat, semangat. Yau, cepat pergi. Hahaha. Yau. Kamu hampir mati. Tanpa nenekmu, bagaimana bisa hidup? Hahaha. Ya. Lihatlah. Ini balasan. Sudahlah. Tetap bertahan padanya. Jangan banyak bicara. Yutong. Apakah kamu sudah lupa bagaimana mereka memperlakukanmu? Kamu terlalu baik hati. Naikkan sewa, pasang lampu untuk menilai kerusakan. Di belakang sana malah membuatmu berlutut dan meminta maaf. Kalau mereka masih punya sedikit hati nurani, mereka tidak akan sampai sejauh ini. Pepatah lama bilang, orang yang malang pasti punya kekurangan yang patut dibenci. Kamu apa sih? Kematian cucumu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Yau. Kematian cucu kamu semua karena ulahmu sendiri. Naikkan sewa, pasang lampu untuk menilai kerusakan. Kata kuno bilang, orang yang malang pasti punya kekurangan yang patut dibenci. Ibu, bagaimana bisa menyalahkanmu soal ini? Kalau mau menyalahkan, salahkan dua orang bodoh itu. Kalau bukan karena mereka meracuni makanan. Bagaimana mungkin ibu dan anak ini bisa jadi seperti ini? Semua salah dua bintang sial ini. Lihatlah, yang adalah darah dagingmu. Kau bisa pergi menuntut keadilan darinya. Benar. Keluarga PU kita belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Apakah kalian masih bisa berbicara dengan akal? Kalau bukan karena kamu sengaja menunda waktu, bagaimana mungkin yang bisa berbicara? Aku bilang kamu memang sangat konyol. Di Jiangcheng, akulah yang berkuasa. Kamu mau melakukan apa? Apa yang ingin aku lakukan tentu saja kamu harus membayar harganya. Kamu berani? Ayahku adalah ketua Tiansheng Group.
Ini adalah bos Jiang, siapa berani ganggu? Kamu, maksudmu ayahmu adalah kepala keluarga Jiang yang memiliki grup Tiansheng. Dan kamu adalah yang identitasnya misterius, tidak pernah muncul di depan publik. Putri sulung keluarga Jiang, ya. Betul? Hahaha. Aku bilang kamu benar-benar memanfaatkan situasi. Ya, seorang sampah yang tinggal di gedung merpati, masih berani menyamar sebagai putri besar keluarga Jiang. Kamu tahu apa konsekuensinya? Sayang, bagaimana kamu tahu dia menyamar? Apa kamu pernah bertemu putri besar keluarga Jiang? Putri besar keluarga Jiang memiliki status yang tinggi, tapi sangat rendah hati dan tertutup. Saya tidak punya kualifikasi untuk mengomentari omong kosong. Lalu bagaimana kamu tahu? Ini yang kamu tidak tahu. Putri besar keluarga Jiang lulus SMA. Langsung diterima di universitas terkemuka dunia, MIT. Ketua Dewan mendengar kabar ini sangat gembira, memberikan libur 1 hari kepada semua karyawan, dan memberikan tunjangan kepada puluhan ribu karyawan. Hitung waktunya. Saat ini, Nona Jiang seharusnya sedang menempuh gelar master di Cambridge. Jadi dia sama sekali tidak mungkin menjadi Nona Jiang. Hahaha, ternyata begitu. Jadi kamu menyimpulkan aku palsu karena alasan ini. Itu belum cukup. Oh, masih ada satu lagi. Misalkan kamu benar-benar putri sulung keluarga Jiang. Apakah kamu akan meninggalkan villa mewah di setengah gunung dan memilih menyewa rumah? Menurutmu mungkin? Aku hanya suka suasana kehidupan di sana. HMPH? Gila. Sudah kami bongkar di depan umum. Masih pura-pura di sini. Nak, jangan buang waktu bicara dengannya. Segera hancurkan dia. Jiang Yutong, statusmu rendah. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Sekarang berlututlah. Lepaskan bajumu. Akui bahwa kamu yang sengaja meracuni. Aku akan memberimu keadilan, kalau tidak. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, aku akan membuatmu hidup seperti mati. Benar. Keluarga Jiang hanya di Jiangzhou. Tian Qiao bahkan memegang posisi tinggi. Menyinggung kami. Kalian hanya punya satu jalan, yaitu mati. Sungguh lucu. Dengan latar belakang hubungan Yutong. Latar belakang hubungan. Saya bilang kalian memang menarik ya. Jelas-jelas kebohongan sendiri sudah terungkap. Masih saja menggunakan identitas yang tidak jelas itu sebagai tali penyelamatnya. Kalau kedua orang brengsek ini tidak mau berterima kasih, ya sudah, cabut saja kuku mereka. Lebih menyedihkan dari wajah yang aku kasih itu. Aku ingin lihat seberapa keras tulang mereka. Baiklah, lakukan sesuai kata Miao Yan, mulai sekarang. Dokter, bagaimana keadaan monster itu? Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Saat anak itu dibawa ke sini, sudah terlambat. Tak ada yang bisa dilakukan lagi. Hah? Tidak mungkin. Sabeining pernah bilang yang akan hidup sampai 100 tahun. Kamu bajingan. Membunuh anakku. Kamu harus membayar hari ini. Kalau ada apa-apa, bicaralah baik-baik. Memukul orang itu melanggar hukum. Cepat laporkan ke polisi. Enak sekali, kamu bisa bicara tanpa merasakan sakit. Yang mati itu bukan anakmu. Hidup kami terancam. Aku bilang padamu, hari ini aku katakan ini. Bahkan jika raja datang, aku tetap akan meminta pertanggungjawaban. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Jangan salahkan orang lain. Sendiri yang menanggung akibatnya. Baik-baik saja, kan? Nah, selanjutnya apa yang kalian alami juga adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Ayo bertindak. Ini adalah rumah sakit. Kalau kalian mau ribut, ributlah. Aku benar-benar tidak mengerti lagi. Meskipun dia sendiri takut mati. Bahkan kakinya bergetar. Dia tetap harus melindungi mereka. Kenapa begitu? Untuk penghasilanmu yang sedikit itu. Atau apa yang kamu sebut keadilan? Apa yang kamu punya untuk melawanku? Lepaskan. Jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu yang buta. Kamu sudah menyinggung Long Xiaojing, langit Jiangzhou. Bukan tempat kalian dua gadis kecil untuk bertindak semaumu. Orang rendahan seperti itu mati juga pantas saja. Pikirkan baik-baik, kalau benar-benar menyakitiku, maka keluargamu dan keluarga Jiang tidak akan punya jalan kembali lagi. Aku benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Masih ada ruang untuk berbelas kasihan. Kamu ini wanita bodoh yang bermimpi di siang hari. Kamu berpura-pura, sampai kamu sendiri percaya. Kalau kamu benar-benar Nona Jiang, aku akan melompat dari atap ini. Saat kamu berbohong, kamu juga jangan lupa pipis dan cermin dirimu sendiri. Apakah kamu pantas? Encu, saya tahu Anda sangat peduli dengan anak Anda. Tolong jangan terburu-buru. Ah, ini sudah memalukanmu. Berhenti.
Akhirnya polisi yang datang. Saya adalah anggota tim kriminal, Yang. Kalian melakukan kekerasan dengan senjata. Sekarang maju ke depan. Peluk kepala dengan kedua tangan. HMPH? Bajingan. Siapa yang mau membuat orang jongkok? Dari mana datang bocah bau ini? Berani berteriak-teriak di sini padaku. Aku bilang, sialan. Polisi yang? Kamu benar-benar satu dari sejuta. Iya. Petugas Han. Ada peraturan di kantor. Kapten Yo membawa PUR terbaik dari Provinsi Selatan. Rasanya sangat enak. Datanglah ke kantor lain kali. Harus coba beberapa cangkir. Lalu, ada apa di sini? Dua bajingan ini meracuni dan membunuh anakku. Ini adalah nyawa. Loh, ini bukanlah hal kecil di seluruh Jiangzhou. Petugas yang sedang berbohong. Apakah dia berbohong atau tidak? Kalian tidak bisa memutuskan. Aku juga tidak bisa memutuskan. Bukti yang menentukan. Tapi saya bisa menjamin kepada kalian. Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Ayo, ikut saya ke kantor dulu. Kita buat laporan. Sayang, dua wanita itu telah membunuh Yang. Kamu harus membela anak kita. Ya, iya, anak kita. Dua orang brengsek itu mengurungku sampai mati, menyebabkan penderitaan yang begitu parah. Mereka harus membayar harga yang sepadan. Tenang saja, aku akan menelepon Kapten Yo sebentar lagi. Mereka ingin masuk, silakan masuk. Ingin keluar. Tapi tidak semudah itu. Kapten Ju? Saya ada permintaan yang kurang sopan. Tuan Chu, Anda terlalu sopan. Kalau ada apa-apa, silakan katakan saja. Kematian anak saya adalah ulah mereka sendiri. Saya berharap mereka tidak akan pernah keluar dari penjara seumur hidup. Ceritakan saja. Mengapa mereka sengaja meracuni dan membunuh anak Tuan Chu? Aku akan bilang sekali lagi. Kematian yang hanyalah kecelakaan. Kalau saja mereka tidak terus-menerus menghalangi dengan berbagai cara. Mulut mereka memang keras. Aku beritahu kamu, pembunuhan berencana tentu harus dipenjara. Kalau kamu mau mengaku secara sukarela sekarang, ada kemungkinan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Kalau keras kepala. Keras kepala. Kamu percaya bagaimana kamu bisa membawa kami masuk? Begitu juga kamu akan mengeluarkan kami. Hahaha, seberapa bodoh kamu sebenarnya? Hingga bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa kamu tidak percaya? Saya akan memberitahu kalian yang sebenarnya. Sampai sekarang, proses perkara ini sudah tidak penting lagi. Ini maksudnya apa? Masih belum mengerti. Kapten memberi perintah agar kasus ini menjadi kasus yang kuat. Artinya, tidak peduli kalian berniat baik atau sengaja. Tuduhan pembunuhan berencana belum tentu. Bagaimana kalian bisa seperti ini? Kenapa tidak bisa? Jika mau menyalahkan, salahkan saja mata kalian yang buta. Menghina orang yang tidak seharusnya dihina. Aku menukarkan kebebasan kalian untuk masa depanku. Apa salahnya? Jika diganti denganmu, kamu juga akan tanpa ragu. Bagaimana bisa orang seperti ini begitu tidak tahu malu? Terserah kamu mau bilang apa. Lagi pula, beban ini belum tentu. Berapa banyak yang diberikan Chu Tianqiang kepada kalian, hingga kalian begitu setia? Itu adalah kalian. Sebuah rumah yang tidak akan pernah kalian miliki seumur hidup. Saya akan memberi nasihat terakhir. Jika sekarang kalian mau mengembalikan barang curian dan mengganti rugi, semua ini masih bisa diperbaiki. Bos hehe. Sungguh lucu. Sudah mau mati masih berani mengancam. Aku bukan mengancammu. Aku sedang menyelamatkanmu. Baru saja aku sudah menelepon ayahku. Dia akan segera datang untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah ayahmu kepala provinsi? Orang besar yang bisa menantang langit. Kalau begitu aku akan menasihati kamu sekali lagi. Kalau kamu tidak mau menderita, segera jelaskan fakta kejahatan itu. Dengan rinci dan jujur. Sudah berapa kali aku bilang, kematian yang hanyalah sebuah kecelakaan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa cek rekaman CCTV. Yo, aku bilang, mentalitasnya kok begitu kuat sih. Ternyata ada bukti juga ya. Aku jujur saja. Ya, semua rekaman CCTV dari gedung itu sudah dihapus. Itu artinya sudah tidak ada bukti yang membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Haha, kamu benar-benar teliti. Teknologi yang sangat canggih, itu pasti.
Saya sudah menjadi detektif selama lebih dari 20 tahun. Sekarang bahkan harapan satu-satunya pun telah padam. Kalian berdua sepertinya sudah diambang kehancuran. Kan, ingat apa yang kamu lakukan sekarang. Pasti akan menyesal. Ancaman dari orang lemah itu benar-benar konyol. Karena kamu tidak tahu diri. Aku akan membuatmu merasakan kesulitan. Berhenti. Keluar. Tapi siapa yang memberi keberanian padamu? Paman, angin apa yang membawamu ke sini? Sudah berapa kali aku bilang padamu, saat bekerja, panggil sesuai jabatan. Kenapa aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kamu begitu berani? Pelanggaran dalam penanganan kasus, tanpa adanya bukti apapun. Berani-beraninya menyita putri keluarga Jiang. Apakah kamu ingin membuat keributan? Putri keluarga Jiang ini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini besar. Kepala Zhao, apakah Anda salah paham? Dia hanya penyewa rumah biasa. Orang biasa tanpa latar belakang apapun. Tidak mungkin dia anggota keluarga Jiang yang penting. Berani membantah di hadapanku. Nona Jiang, saya datang terlambat. Mohon maafkan saya. Tuan Jiang sedang membahas proyek pembangunan komunitas di kota. Dia menyuruhku untuk datang dulu dan menyelesaikan urusan ini. Nona Jiang, ini benar-benar tidak saling mengenal. Salah paham semuanya cuma salah paham. Tidak? Kan, keluarga Jiang telah menguasai Jiangzhou selama puluhan tahun. Semua trik dan taktik, hanya karena dua kata yang ringan ini. Hanya ingin menutup perkara ini saja. Perhitungan ini terlalu kecil. Nona Jiang, ada apa yang bisa saya bantu? Masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Saya percaya padamu, lalu kenapa kamu membawa kami? Lalu mengusir kami begitu saja? Ingat? Ingat, nanti saya akan mengantar Anda sendiri ke rumah Jiang. Masalah selesai. Saya sendiri membawa hadiah ke keluarga Jiang untuk meminta maaf. Meminta maaf, dengan lidah tajammu seperti itu, sama sekali tidak pantas menjadi putra keluarga Jiang. Coba katakan menurut hukum Daxia, bagaimana seharusnya pelaku pelanggaran seperti dia dihukum? Nona Jiang, saya tanya bagaimana cara menanganinya. Pecat dan selidiki. Kalau begitu, tolong cari ya. Kepala stasiun, kamu, kapten bukan karena kapten memaksa saya. Dia bilang selama saya menyelesaikan ini, dia akan memberi saya 20. Itu ambisi saya. Mengangguk saja. Kamu orang penting. Jangan anggap remeh aku. Yutong, dia selama bertahun-tahun tidak tahu berapa banyak kejahatan yang dia lakukan. Kamu jangan percaya padanya. Ya, aduh, aku salah. Aduh, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Orang seperti kamu tidak akan pernah tahu salah. Nona muda, kami masih ada urusan. Kami pergi dulu. Tolong awasi penyalahgunaan kekuasaan oleh jenderal muda. Nona Jiang, jangan khawatir. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untukmu. Yutong, bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah di jembatan Cutian? Dia bertindak aneh. Menyombongkan diri dengan kekuasaan keluarga Jiang, memanfaatkan kekuatan orang lain, korupsi dan menerima suap. Bukankah dia akan segera naik jabatan menjadi manajer? Besok aku akan mengadakan rapat dewan, agar dia di depan semua orang, jatuh dari puncak ke dasar danau. Sayang, kamu sudah bekerja seharian, ayo makan sebelum dingin. Sayang, kematian Yang bukan salahmu. Kalau mau disalahkan, salahkan dua orang brengsek itu. Kalau bukan karena mereka, anak kita Yang tidak akan mati. Iya, nak. Biarkan saja hal-hal yang lalu berlalu. Dua wanita beracun. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Tapi sekarang, bisnis jembatan langit yang paling penting. Mama Miaoyan, aku sebenarnya tidak peduli tentang kematian Yang. Nomor besar ini hilang. Kalau begitu, buat nomor kecil lagi saja. Aku khawatir posisi aku sebagai manajer umum akan berubah. Posisi manajer umum ini, bukankah sudah pasti? Apa yang bisa berubah? Baru saja dapat pemberitahuan. Nona besar akan datang ke Jiangzhou besok untuk mengadakan rapat dewan. Oh, saya kira ada apa-apa. Tenang saja, nak. Nanti setelah bertemu Nona Jiang, turunkan sedikit pose kamu. Jaga hubungan baik dengannya. Posisi manajer ini kan jadi aman. Anyuan, ini benar-benar nyata.
Ayo, Paman Chen, tolong selidiki, cehu Tianqi. Saya curiga dia terlibat penyalahgunaan jabatan. Itu nona besar. Yutong. Lama tidak bertemu. Mengki, kenapa kamu di sini? Kali ini rapat Dewan Direksi Tiancheng Group sangat meriah. Sebagai bagian dari Tiancheng Group, tentu aku harus hadir. Kabarnya kali ini putri dari Dewan Direksi juga akan ikut. Mulai sekarang, Tiancheng Group mungkin akan berubah drastis. Ngomong-ngomong, kamu datang ke sini buat apa? Aku juga bekerja di grup Tiancheng, tentunya untuk ikut serta. Ini temanku, dokter utama di rumah sakit kota Zhao Xihan. Menemani aku mengikuti rapat dewan ini. Maaf ya, aku mau bicara sebentar dengan Yutong. Yutong, kenapa kamu bisa jadi seperti ini sekarang? Meski untuk menjaga muka di depan teman, kamu juga tidak boleh berpura-pura menjadi karyawan grup Tiancheng. Kalau ini sampai didengar oleh manajer Chu, wakil manajer Chu Tianqiao, nanti kamu akan kena masalah besar. Chu Tianqiao. Benar, Chu Tianqiao. Aku bilang sama kamu, dia benar-benar hebat. Gajinya jutaan per tahun, dan dia lulusan luar negeri. Dalam beberapa tahun saja sudah mencapai puncak kekuasaan di Jiangzhou. Menurutmu mungkin dia naik karena mengatur hubungan. Ini baru saja naik. Yutong, bagaimana kamu bisa bilang begitu? Kalau ini didengar Nona Su, maka kamu akan kesulitan di Jiangzhou ke depannya. Kamu tenang saja, teman lama, dengan status dan kedudukan saya tidak akan menyusahkan dia. Itu juga belum terjadi. Bagaimana bisa ada omong kosong? Ternyata Chu Tianqiang. Kali ini kamu pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Ayo, karena kita berdua adalah teman sekelas. Aku akan membawamu masuk. Tapi di dalam jangan sekali-kali berbicara sembarangan. Semua ikuti rencanaku. Ayo pergi. Kalahkan aku, semua setan yang merayap masuk. Ternyata manusia begitu banyak. Yutong, kamu cepat lihat ke sana. Dua direktur itu, masing-masing adalah Direktur Chen dan Direktur Zhao. Di antara banyak direktur, selain Ketua Dewan, Jiang Yicheng, seluruh grup Tiancheng kami adalah yang paling kejam. Kamu iri. Tentu saja, itu karena kalian berdua. Kalian berdua yang membunuh cucuku, bajingan, bahkan menyusahkan grup Tiancheng. Aunli, kami bukan pembunuh cucumu. Bahkan cucu saya sudah berubah menjadi abu jenazah. Kalian berdua, bajingan, masih hidup dengan baik di sini. Benar-benar langit tak berbelas kasihan. Aku. Hari ini aku akan mencekik mati kalian berdua, wanita kejam. Aku akan mencekikmu. Mencekikmu sampai mati. Bunda Li, tenanglah. Tenang. Baik, aku akan mencekikmu sekarang. Aku akan mencekikmu sampai mati. Bibi Li, yang sudah meninggal, dulu demi menyelamatkan anak. Aku mengakui kamu sebagai istri, baik itu tamparan atau sujud. Aku tidak banyak berkata. Tapi sekarang, orang yang benar-benar membunuh yang adalah kamu, si penjahat ini. Hei. Aduh. Ibu. Sakit sekali. Aduh ibu. Kamu bagaimana? Kamu tidak apa-apa, kan? Anak-anak menyalahkan dua wanita ini. Terutama dia. Dia berani menangkap seorang lansia. Sakit sekali. Ibu tenang saja. Kedua orang ini tidak akan kabur. Aduh. Kalian berdua bukan karyawan grup Tiancheng. Menyusup ke rapat Dewan Tiancheng Group. Dan melukai ibuku. Kalian tidak ada yang bisa dibandingkan. Tunggu saja untuk masuk penjara.
Apa yang dikatakan Tian Qiao tidak salah. Di rapat Dewan Tiansheng Group, melukai ibu direktur utama Tiansheng Group. Kalian berdua harus diusir dari kota. Kalau tidak diikat, isi saja. Jiang, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Kapten Yo minggu ini tidak mengangkat telepon? Tidak apa, sayang. Coba telepon lagi. Aku akan jelaskan pada kalian apa yang terjadi. Kapten Yo MU dan Lau yang sudah sama-sama diberhentikan dari jabatan. Soal Chen Jiang yang kamu sebutkan. Setelah kalian berdua melihat dokumen di email ponsel saya dan berlutut meminta maaf kepada saya, mungkin saya juga akan memilih untuk berlutut dan mengejar hahaha. Berlutut dan minta maaf. Kamu ini apa sih? Kapten minggu ini adalah orang saya. Kamu masih berani maju. Aku benar-benar tertawa sampai mati. Karena Kapten Yo hari ini ada urusan. Tidak bisa mengangkat telepon, tidak apa-apa. Hanya karena kalian berdua nekat masuk ke Dewan Direksi Grup Tiansheng. Sudah cukup untuk kalian berdua mendapatkan penjagaan keamanan. Tangkap kedua orang ini. Manda. Ada apa ini? Bagaimana bisa rapat dewan ini berisik dan ribut? Pecao? Kamu yang bicara. Ini dua anggota dewan. Dua orang ini telah masuk secara paksa ke grup Tiansheng kita dan melukai ibuku. Selain itu, mereka berusaha menuduhku. Mohon kedua anggota dewan untuk menilai. Benar-benar ada kejadian seperti ini. Manajemen Tiansheng Group sangat ketat. Orang luar yang tidak terdaftar sama sekali tidak bisa masuk. Apa yang dikatakan Direktur Zhao tidak salah. Siapa yang membawa mereka berdua masuk? Saya. Anda dari departemen mana? Dari departemen desain. Bawa beberapa barang ke HR untuk mengambil formulir pengunduran diri. Bagaimana bisa membiarkan dua penjahat masuk? Dan bahkan melukai ibu dari wakil manajer. Kamu masih merasa tidak cukup dihukum seperti ini? Kurasa, kedua orang ini adalah dewan direksi paling terkenal di Tiansheng Group. Tanpa membedakan yang baik dan yang buruk, tanpa mencari tahu kebenarannya, langsung membuat keputusan sepihak. Penyakit kanan benar-benar membuatku kecewa. Membuatmu kecewa. Haha, kamu hebat sekali. Berani berbicara seperti itu kepada kami. Gadis kecil, kamu tahu tidak, di Jiangzhou yang berhak bicara seperti itu hanya ketua Jiang dan putrinya. Soal keberanianmu untuk berbicara besar di sini, dari mana asalnya? Ini adalah dasar saya. Kalau kamu... Direktur Zhao, Direktur Chen, ini pasti bukti fitnah terhadap saya. Saya sarankan agar petugas keamanan langsung menangkap mereka dengan penyiksaan berat dan menanyainya tentang tujuan dia masuk ke dalam grup Tiansheng kita secara paksa. Masuk akal. Xiao Dong, jangan buru-buru, kata Pak Jiang. Nona besar sendiri yang memimpin rapat dewan hari ini. Sementara dia dengan terang-terangan masuk ke perusahaan. Takutnya dia sudah mencuri banyak informasi penting. Bagaimana harus menangani ini? Nona berkata apa yang dia katakan, kan? Benar juga. Kalau begitu, aku juga bisa meninggalkan kesan baik pada Nona. Iya, hahaha. HMPH? Cuma kesan baik saja. Kesan baik kalian berdua sudah hancur sejak lama. Kalau begitu, terserah keputusan dua direktur. Kapten Yo. Saya punya permohonan yang tidak enak ini. Tuan Lu, Anda terlalu sopan. Silakan katakan apa yang ingin Anda sampaikan. Kematian putra saya adalah akibat dari mereka. Ternyata manajer wakil dan Kapten Yo memiliki hubungan seperti ini. Cehu Tian Qiao. Untuk apa menjelaskan foto dan rekaman ini satu persatu? Kalian berdua, ini pasti palsu. Pasti palsu. Kalian mengerti, kan? Kalian masih ada yang mau dikatakan? Serahkan ponsel itu padaku. Aku harus lihat sendiri dan dengar langsung. Tidak masalah. Kamu. Aku tanya kalian. Siapa yang melihat proyeksi tadi? Siapa juga yang melihat apa yang aku lakukan? Janji. Hahaha. Tentu saja tidak ada. Aku hanya melihat Direktur Zhao. Itu adalah kewibawaan dan keberanian Anda. Hahaha.
Bagaimana dengan kamu dari Departemen Desain? Tidak, tidak ada. Kalau kalian semua. Tidak ada, 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 hahaha. Anak muda, kamu masih terlalu muda. Kalau kamu punya bukti, lalu bagaimana? Tidak ada kekuasaan. Bukti yang kamu sebut itu lebih buruk dari tisu toilet. Sekali goyang ringan, semua langsung hancur. Kalau aku bilang aku adalah putri Jiang Yichen, putri dari ketua grup Tiansheng, kalian akan bagaimana? Jiang Yutong, kamu benar-benar menarik. Katakanlah, kalau kamu hanya bilang ini di depanku, itu sudah cukup. Tapi kamu juga menipu Direktur Zhao dan Direktur Chen. Tinggal di rumah dengan sewa kurang dari 3.000 yuan per bulan. Masih berani pura-pura jadi putri bangsawan. Kamu begitu berpura-pura? Ya. Yutong memang putri dari Tuan Jiang. Kalian tidak percaya, nanti juga akan menyesal besar. Yutong, cepat telepon ayahmu. Jika Guru Jiang tidak segera muncul, aku benar-benar merasa tertekan untukmu. Ayahku masih di bawah pabrik Victory Hall. Nanti saja. Tapi aku bisa memberimu uang tunjangan minimum. Halo, pengurus Li. Ya, itu aku. Tolong datang ke grup Tiansheng sebentar. Pengurus Li. Sepertinya gadis kecil ini memang sudah belajar sedikit. Haha, hai. Jangan-jangan kamu benar-benar Nona Zhao. Nona Zhao, kalian berdua, jangan pernah percaya pada dua pembunuh ini. Kalau soal menyewa rumah, tidak bisa membuktikan dia berpura-pura jadi putri keluarga kaya. Maka kematian anak saya pasti bisa membuktikan. Pembunuh ini jelas bukan putri besar keluarga Jiang. Apa-apaan ini, Pak? Benar, putri besar jelas bukan pembunuhnya. Tepat. Sepertinya ini pemalsuan. Aku sudah bilang yang bukan aku yang membunuh. Pembunuh sebenarnya adalah ibumu. Dialah yang serakah tanpa batas. Lampu minyak pasti menghalangi kita pergi ke rumah sakit. Ini baru saja terjadi pada insiden penyelamatan emas Yang. Jadi, kamu dan ibumu adalah pembunuh yang menyebabkan kematian anakmu. Kamu. Diamlah. Yutong, kamu baik-baik saja. Pembunuh itu telah membunuhku. Dia masih menyalahkanku di sini. Hu Tianjiao, kalau kepalamu sampai terjadi apa-apa, Paman Jiang tidak akan membiarkanmu. Ingat, dia tidak akan membiarkanku. Kalian berdua hanyalah dua penipu, dua pembunuh. Bahkan jika aku membunuh kalian di sini, semua orang hanya akan bertepuk tangan untukku. Semua orang hanya akan memuji aku bermain dengan baik, bermain dengan semangat. Apa kata semua orang? Ya, bermain dengan baik, bermain dengan semangat itu baik. Apakah kamu melihatnya? Inilah pemainnya. Sinar matahari alam semesta. Tuan Rumah Li, cepat, cepat. Tuan Rumah Li, angin apa yang membawa Anda ke sini? Tentu saja saya membawa kunci. Tuan Rumah Li, Anda datang khusus untuk menyambut nona besar, kan? Bisa dibilang begitu. Halo? Tuan Rumah Li, saya Chu Tianqiao. Nanti saya akan terus berusaha dan berkontribusi untuk grup Tiansheng. Tolong jaga dirimu juga ke depannya. Yaitu Chu Tianqiao. Anda mengenalku. Tentu saja. Selain menyambut putri mahkota hari ini di rapat dewan. Bukankah itu tentang kenaikan pangkatmu? Tolong, Pak Pengurus Li, tolong jaga dia lebih banyak lagi ke depannya. Jabat tangan. Bagaimanapun, hari ini kamu juga tidak akan naik pangkat sebagai manajer. Pergi. Jangan halangi saya untuk menghadap nona muda. Ada apa? Nona muda, silakan. Nona muda. Nona. Tuan rumah tangga Li, bangunlah, ya. Selamat tinggal, Nona. Sedangkan kalian berdua, terus berlutut. Kamu benar-benar Nona Jiang. Tapi kenapa?
Kenapa kamu menyewa rumah di sana? Untuk merawat dia. Aku sudah bilang sebelumnya. Aku menyewa di sana hanya karena aku suka suasana kehidupan sehari-hari. Soal merawat dia. Berapa banyak yang sudah aku korbankan untuk menyelamatkannya. Setuju untuk mematikan lampu dan diam. Setuju untuk berlutut dan minta maaf. Tapi kalian tidak hanya tidak berterima kasih, malahan makin tidak tahu diri. Kalian yang menyebabkan yang meninggal. Aku tahu aku salah. Aku juga tahu aku salah. Aku mohon padamu. Jangan biarkan tiang jembatan meninggalkan rumah dan menderita lagi. Kalau tidak, bagaimana kalau kita tinggal di asrama saja nanti? Nona, kamu penuh tipu daya. Kamu tidak berhati baik. Tolonglah. Kasihanilah aku. Nona, kasihanilah aku. Nona, kasihanilah aku. Kamu tidak boleh terlalu lemah lembut seperti wanita. Kamu lupa bagaimana mereka memperlakukanmu sebelumnya. Mereka hanya memukul dan memarahi kamu. Hampir membuat wajahmu rusak. Orang seperti itu memang pantas masuk neraka. Tenang, aku tahu batasanku. Aku mengerti perasaanmu. Tapi aku menolak. Nona, aku banyak berbuat salah dan menyinggung orang kecil. Banyak berbuat salah dan menyinggung orang kecil. Lihatlah, aku sibuk di grup Tiansheng, bekerja keras dari pagi sampai malam, dengan sepenuh hati dan usaha. Tolong maafkan aku kali ini, hanya sekali saja. Oke, bukankah sebelumnya kau bilang aku harus keluar dari kota Jiang? Masih ingin membuatku tenggelam di dasar sungai. Semuanya hanya salah paham. Kalau aku tahu Anda adalah putri besar keluarga Jiang, bahkan jika Anda memberi aku 10.000 keberanian, aku juga tidak akan berani. Iya, Nona Jiang tahu. Semua ini memang salah paham. Dan juga tidak menimbulkan kerugian apapun. Aku mohon padamu. Biarkan anakku tetap di grup Tiansheng. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Tetap di grup Tiansheng. Kamu benar-benar bermimpi di siang bolong. Anakmu menyalahgunakan jabatan dan mencuri sejumlah besar uang. Cukup baginya untuk dipenjara lebih dari 10 tahun. Kakekmu telah meninggal. Anak, ayah sudah tua. Keluar, hancur berantakan. Semua sia-sia. Bagaimana mungkin ini? Teman sekelas yang pendiam dan baik hati di SMA itu. Ternyata adalah putri ketua dewan. Tenang. Aku tidak perlu menjelaskan. Nanti saya akan melanjutkan di grup Tianshun. Terima kasih, Nona besar. Saya pasti akan melakukannya. Tuan Li. Keamanan. Kirim mereka ke kantor polisi. Berapa banyak yang dibagi? Biarkan mereka menjelaskan dengan jelas. Nyonya besar, tolong ampun. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Hahaha. Ini tidak bisa menerima pukulan ini. Nenek benar-benar gila. Cucu yang baik. Ayo pergi. Nenek membawamu pulang dan memasakkanmu iga bakar merah. Haha. Selanjutnya, saatnya menangani reset kedua kelompok kalian. Hampir lupa tentang reset kedua perusahaan kalian. Nona, dengarkan penjelasanku. Tadi aku juga terpaksa melakukan itu. Kalau bukti ini bocor, perusahaan kalian. Iya, beberapa tahun ini, saya dan Pak Zhao selalu mengutamakan kepentingan perusahaan. Oh, begitu ya.
Kalian benar-benar berpikir begitu. Memang kami berdua benar-benar memberikan seluruh tenaga untuk perusahaan, tanpa rasa bersalah. Sungguh tanpa rasa bersalah. Kalau kedua direktur rela melakukan apa saja demi perusahaan, bagaimana kalau mengundurkan diri dari posisi di perusahaan? Hahaha. Nona, kamu benar-benar pandai bercanda. Iya, kami berdua menguasai saham perusahaan. Kecuali ada keputusan dari Dewan Direksi. Kalaupun kamu pun tidak punya hak memberhentikan kami. Kalian berdua benar-benar berani sekali. Apa yang dikatakan Nona besar? Tidak berani tidak mendengarkan. Pengurus, tutup mulutmu. Kamu hanyalah anjing yang dipelihara oleh keluarga Jiang. Perhatikan statusmu. Nona besar itu Chu Tianqiao. Dia memiliki status yang rendah. Tentu saja bisa membiarkanmu. Tapi, saya dan Zhao sudah bekerja keras mengikuti Jiang selama lebih dari 10 tahun. Membangun kerajaan bisnis yang besar ini. Bisa dibilang memiliki kekuasaan yang tinggi. Apakah kamu pikir ketua akan membiarkanmu bertindak sembarangan? Kamu mengancam saya. Ah, tidak berani, tidak berani, tidak berani. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Berbicara jujur. Oh baiklah, sangat bagus. Tuan Jiang, bagaimana ini? Kalau aku tidak datang lagi, takutnya putriku akan diusir dari Jinzhou oleh kalian. Aduh, ucapan Anda terlalu keras. Bagaimana mungkin kami tidak menghormati Nona besar, kan? Di dunia ini, masih ada hal yang kamu takut lakukan. Wang telah bersamaku selama lebih dari 10 tahun. Saat itu, perusahaan baru saja didirikan. Kamu pekerja keras dan stabil. Segala sesuatu dilakukan sendiri. Langkah demi langkah naik ke posisi tinggi. Mengapa sekarang? Semakin tua, semakin kembali ke masa lalu. Kang Zong, ini Zhao kecil saya. Jangan katakan itu. Saya akan memberi Anda sedikit muka untuk keluar dari Dewan Direksi. Jiang Zong, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya telah berkontribusi untuk perusahaan. Loh, 10 tahun yang lalu, Anda jatuh ke dalam sungai es. Saya yang menyelamatkan Anda. Tidak salah lagi, hal-hal memalukan yang dilakukan secara pribadi selama bertahun-tahun. Kau kira aku tidak tahu? Kalau bukan karena hubungan itu, kau sudah masuk penjara. Pulanglah dan nikmati masa pensiun, memancing dan main catur saja. Beri kesempatan untuk yang muda. Senin nanti di kantor, jual sahammu ke Yutong, lalu pulang ke kampung halaman. Turun. Kamu ada yang ingin dikatakan? Jiang tahu, aku salah. Kalau begitu, katakan di mana kamu salah. Aku tidak mengenali orang yang hebat. Aku tidak mengenali Nona. Aku masih kecil. Chen, kamu juga bisa dibilang sebagai senior di perusahaan. Kamu seharusnya tahu seperti apa sifatku. Karena aku bertanya padamu, maka aku pasti punya bukti. Kalau kamu tidak mau bicara, maka aku akan bicara untukmu. 2 tahun lalu kamu menerima suap dari Chu Tianqiao. Membiarkannya naik jadi wakil manajer. Bahkan dengan terang-terangan mengadakan pemilihan istri di perusahaan. Kau kira aku buta sehingga tidak bisa melihat? Bos Jiang, lihatlah karena kita sudah seperti saudara selama lebih dari 10 tahun. Berikan aku kesempatan terakhir. Hanya sekali terakhir. Boleh, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Aku sudah memberimu waktu 2 tahun penuh. Apa kau pernah bilang sesuatu padaku? Kirim ke kantor polisi, Lei Guanjia. Ini adalah Jiang Zong. Zhang Zong, jika kamu seperti ini, para eksekutif lain di perusahaan saya akan merasa kecewa. Zhang Zong. Hehehe. Dari mana orang gila ini? Di siang bolong memeluk sesuatu yang sangat menakutkan. Yutong, kamu benar-benar akan menyumbang ke panti asuhan. Tentu saja, berapapun jumlahnya. Lagi pula, keberhasilan harus diiringi dengan berbagi. Setiap kali melihat anak-anak itu memanggilku kakak, aku sangat bahagia. Kalau saja karyawan Tiansheng Group tahu. Bos Jiang yang baru mereka tunjuk, ternyata begitu baik hati, pasti akan membuat terkejut. Itu dia. Yutong, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Hanya berakhir dengan kehancuran keluarga. Ini bukan salahmu. Begitulah katanya. Tapi melihatnya tidur di jalan. Hatiku tetap terasa campur aduk. Sudahlah.
Nanti aku suruh Paman Li mengantarnya kembali ke rumah sakit. Setidaknya jangan sampai kedinginan. Li Tong saja memperlakukanmu seperti itu. Kamu masih membalasnya dengan kebaikan. Jadilah orang, jangan menyusahkan diri sendiri. Ayo, kita pergi menjenguk anak. Mereka seharusnya akan suka ini. Pasti akan suka, kan? Kak Zhang Hai datang begitu pagi hari ini. Sudah menyelesaikan semua urusan di kantor. Anak-anak membawakan hadiah untuk kalian. Lihat suka atau tidak. Ini untukmu, Ham. Ini untukmu. Menerima hadiah dari orang lain. Harus bilang apa? Terima kasih, kamu pintar. Kalian cepat pergi bermain. Ayo ikut aku. Ikut aku, ikut aku. Sayang, kemari, sini-sini. Anak kecil, ada yang ingin kamu katakan padaku. Kak Zhang, halo, aku paling suka kamu. Sangat baik. Jangan lari terlalu cepat, nanti jatuh. Nona Jiang, saya mewakili anak-anak ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kamu. Telah melakukan begitu banyak untuk mereka. Direktur Yo, kamu terlalu sopan. Apa yang saya lakukan ini semua hal kecil. Anda tidak mencari nama atau keuntungan. Bertahan selama bertahun-tahun seperti ini. Andalah yang paling pantas dihormati. Lagi pula, jika sudah berhasil harus membantu dunia. Itu adalah kualitas dasar setiap orang. Daxia punya orang muda sepertimu. Kenapa harus khawatir tidak maju?